1 miliar bisa nggak? Orang udah 1,5 miliar kok di dunia yang download Instagram. Ya jadi yang nggak punya Instagram, Insta. Yang nggak punya Gojek, Insta. Udah iklan, tokonya nggak jagain. Udah iklan, tokonya nggak jelas. Kayaknya Pak Gendro boleh nih gue nanya-nanya. Nah kena tuh. Ini saya nggak mau jualan, saya nggak mau sebutin harga. Kalau mau konsultasi sama saya berapa sih? Enggak, saya nggak mau, nggak di sini. Kalau mau DM aja. Semuanya? Ya. Jawabannya belum makan. Selamat siang semuanya. Ya Pak. Yang punya usaha angkat tangan. Siang semua. Yang belum punya usaha tobat. Oke, sederhananya gini. Ini bahasa Indonesia sederhana. Jadi saya mau menyederhanakan pemasaran dengan cara digitalisasi. Oke, ini boleh saya yang pertama ya. Nah, kita lihat dulu. Jadi saya 17 tahun bantuin UMKM. Saya udah keliling ke 49 kota. Selasa besok kota ke-50 ke Biak. Wow. Di yang ke-50. Wah. Kemarin Juli 50 ini kota ke-50. Saya udah bantuin lebih dari 1.000 UMKM. Yang bagus-bagus produknya saya bantu salurin. Jadi ke modern market. Ini kita lagi buka pasar ke China. Itu kalau produk kita bisa dibeli sama China, berarti kita udah menjajah ke sana. Ya kira-kira gitu. Dan saya percaya produk Indonesia banyak yang bagus-bagus. Cuman belum tahu aja gimana caranya. Ya kira-kira gitu. Saya sudah menulis 32 buku. Nanti kalau ada yang mau baca buku, ini orang-orang Indonesia ini nggak baca bukunya kurang. Kalau mau baca buku, boleh DM saya di Instagram. Oke? Di Instagram saya Gendro Salim. Ya, pokoknya yang DM nanti saya kasih buku yang cocok buat Anda untuk dibaca. Gratis. Oke? Saya juga bikin aplikasi, tapi nanti aja baru saya ceritain. Ini Instagram saya, ini nomor WA saya. Dan saya pengajar di Bank Indonesia Institute sebagai staf ahli. Dari 80 pengajar Pak, ada 6 orang yang diangkat jadi staf ahli. Kenapa deh? Siapa yang di sini tamatannya SMP? Gimana caranya? Karena orang nggak mungkin klik langsung beli, nggak. Ada perjalanannya sampai beli. Oke, nanti saya ceritain satu-satu. Terus ini mesti bikin, karena di digital kita nggak bisa jual produknya dimasukin ke digital, kita harus bikin konten. Jadi bagaimana bikin foto, bikin video, ya. Waktu saya cuma sejam Pak, ini materi 3 hari gitu ya, cuma 1 jam. Ini kulit permukaan aja dulu. Kemudian leverage ini di digital itu tidak ada sales. Jadi udah ada alat buat salesnya. Ya nanti saya juga ceritain dan terakhir evaluasi. Sederhana gini dulu. Yang di sini usahanya punya gerobakan angkat tangan. Oke, yang udah punya toko kecil-kecilan. Yang nitip produknya di toko orang lain. Nggak ada yang nitip ke orang lain. Semuanya jadi sendiri ya. Oke, sederhana. Kalau CEO semua. Kalau kita buka toko mesti dijagain nggak? Jagain nggak? Jagain. Nah kalau kita masuk ke dunia digital, misalnya kita mau jualan di Tokopedia, kita mau jualan di Gojek, kita mau jualan di Grab, oke? Tokonya kita daftar nih, kita daftar Grab mau jualan makanan lewat Grab, kita mau jual baju lewat Tokopedia gitu. Tokonya harus dibuka nggak? Buka. Dibuka ya. Kalau udah dibuka, dijagain nggak? Jagain. Jagainnya caranya? Jagainnya caranya handphonenya dipegang. Kan tokonya di situ. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya, dia bunyi celing. Kak, ada yang warna hitam nggak? Dijawabnya 3 bulan kemudian. Itu namanya tokonya nggak dijagain. Pak, kalau kita datang nih mau beli bakmi, gerobak, mana abangnya? Kita tungguin 3 bulan Pak. Atau kita ke sebelahnya, siomay lah. Yang penting orangnya ada. Nah, betul kan? Jadi kalau mau buka toko di sini, mesti dijagain. Setelah pulang kerja, setelah mandi,
Setelah nonton selesai, nah mulai dah dia beli-beli apa ya. Jam 9 malam baru nanya. Kita jam 9 malam tidur. Ya kalau gitu jangan buka toko di sini. Oke, tapi kalau yang namanya Gojek, yang namanya Grab, ya orang makan siang pasti rame Pak, teng tung tang ting tung gitu. Ya, tapi mesti cepet Pak jawabnya. Cering, bakmi 3. Wah, oke. Set bungkus, cekrek, nanti Gojeknya datang, selesai. Oke? Jadi pertama ya, kalau mau buka toko di digital harus dijagain. Ya. Yang jagain siapa nih? Pegang handphonenya susah. Ini main mana nih nyalainnya? Nanya anak-anak Pak. Ya anak-anak sekarang lebih jago-jago. Udah bisa pegang handphone belum? Main game. Nggak apa-apa. Ternyata main game dia ngebiasain menu. Lah kita titik 3 aja nggak tahu apa. Titik 3 Pak. Titik 3 itu menu yang ada di atas. Yang mereka tuh udah hafal. Jadi nanti suruh anak-anak yang oke. Yang kedua, kalau kita jualan udah ada yang jagain, tokonya mesti ada barang nggak? Ada. Kalau barangnya ini toko segede gini, barangnya cuma ada 4 gelas gini. Kira-kira ada orang tertarik nggak? Enggak ya, mesti ramai nggak barang-barangnya? Nah, jadi harus dibikin fotonya sebanyak-banyaknya. Kalau jual bakmi Pak, di foto tuh bakminya cepret dari depan, dari samping, dari belakang, dari atas, bikin video lagi ngaduknya, bikin videonya, terus terakhir bikin video lagi buat lagi orang makannya. Mantap. Kenapa? Karena orang kan datang ke tokonya di sini Pak. Diliatin bakminya enak nih kayaknya nih. Nah, harganya ada. Yang makan kasih komentar, belilah. Nah sekarang fotonya aja burem. Kalau fotonya burem jadi beli nggak Pak? Jadi foto yang benar, belajar bikin foto. Ya, pakai handphone bisa nggak bikin foto? Bisa. Tapi cari fotonya jangan malam-malam. Fotonya siang hari gini nih. Cahaya paling bagus matahari, nggak ada yang lawan cahaya apapun juga. Mau beli yang bulat tuh di belakang lah segala macam nggak usah. Pokoknya cahaya matahari. Cuman sepi ya. Kalau rame kan berisik, wah nggak enak gitu. Pakai cahaya matahari, bikin videonya, gitulah. Terus nanti di-upload di Gojeknya, di Grabnya, di Shopee Foodnya, di Tokopedia-nya, sebanyak-banyaknya. Nah, terus pertanyaannya, orang kalau udah lihat fotonya, dia mau tahu nggak ini bakmi harganya berapa? Satu mangkok isinya apa aja? Mesti ada deskripsi namanya. Ya, mesti ada keterangannya. Nah, ini nggak ada keterangannya. Masalahnya kan kita nggak jagain itu di toko gitu. Orang capek Pak, orang kalau nanya melulu terus kita jawabnya sama gitu. Ada nggak sih yang pernah ngehadirin orang meninggal? Pernah ya? Terus orangnya yang keluarganya kita tanya kan, kenapa kok bisa meninggal loh tuh? Nah yang datang 100 orang, jawabnya sama. Nanti yang kedua datang, kenapa meninggal? Ya kan tadi udah gua ngomong, ulang lagi. Nanti datang lagi keluarga berikutnya, kenapa bapak meninggal? Ya kak, iya, ulang tuh 100 kali. Kenapa nggak direkam aja ya? Jadi kalau ada orang datang, kenapa bapak dengerin? Nah enaknya Pak jualan di sini, dia nggak perlu nunggu ada kita di situ. Dia lihat dulu, dia baca dulu. Oh 15.000 dapat ayam, dapat bakso, dapat pangsit. Terus Bapak Ibu kalau seandainya mau belanja di sebuah toko, barangnya banyak, ada yang jagain, tapi tokonya sepi, percaya nggak? Kita suka jalan belanjanya yang rame atau yang sepi? Rame. Ngantri nggak masalah. Iya dong, kalau yang sepi ini pasti nggak enak, betul? Nah, tokonya juga mesti banyak yang beli. Jelas ya? Karena di sini kelihatan barangnya udah pernah dibeli oleh berapa orang. Ya, jelas. Nah, ini si Bapak sekarang baru mau buka toko, kan belum ada yang beli tuh. Gimana supaya tiba-tiba ada yang mau beli? Ya, kita dulu yang beli. Saudara-saudara semua suruh beli. Ya, jadi kalau ada orang mau beli lewat Tokopedia. Ya biar ada transaksi lagi. Jadi orang kalau lihat
pernah terjual 1.500 mangkok. Ini percaya nih. Pernah terjual 1. Ya iyalah. 1. Pasti nggak enak, betul? Jadi tokonya penuhin dengan yang beli-beli. Ya, suruh yang lain belajar. Pak, belinya gimana? Nih, gini caranya. Gini. Nah, itu belanja. Bayar pakai Brimo. Ya, kira-kira gitu. Jadi kalau tokonya udah banyak yang beli, terus fotonya juga lengkap, videonya ada, deskripsinya ada yang jagain, udah siap dagang. Bayar berapa kira-kira kalau buka toko di sini? Enggak juga, kena komisi. Jadi kalau kita jual makanan ada yang kena 20%. Naikin dulu harganya supaya kita dapat 20%-nya. Kalau nggak, jual 10.000 kena potong 2.000. Untungnya aja cuma 3.000, masa jadi 3.000. Kalau gitu, kalau jualan di toko online naikin dulu 20%. 10.000 jadi 12.000. Nanti dipotong dia 20%, 24.000 gitu kan. 2.400, berarti kita sisanya tinggal 9.600. Masih lumayan. Ya kira-kira gitu. Ya jadi harganya mesti masuk, tokonya mesti rame, mesti ada yang jagain, ada foto-fotonya. Cukup jelas? Nah, itu strateginya. Nah, cuman sekali lagi, waktu kita mau jualan, yang jualan makanan angkat tangan. Semuanya segera daftar di Gojek, Grab, sama Shopee. Udah ya. Yang jualan baju, fashion angkat tangan. Orang nggak ada 1. Itu di Tokopedia bisa, di Shopee bisa, di Zalora bisa. Ya. Jadi 1 miliar bisa nggak? Orang udah 1,5 miliar kok di dunia yang download Instagram. Ya, jadi yang nggak punya Instagram, insaf. Yang nggak punya Gojek, insaf. Ya, karena ini medianya. Coba sewa toko berapa duit sih Pak? Bikin gerobak berapa duit sekarang Pak? 2 juta nggak cukup Pak sekarang? 3 juta, belum kompornya, belum segala macamnya, belum doronginnya. Udah buka toko di sini aja. Ya, gerobaknya divideoin. Lagi dorong gerobak, ada anak yang videoin bapaknya lagi berangkat. Beneran, gituan dikasih tahu. Sekarang bapak gue udah nyampe nih. Ya siapa yang mau makan bakmi buruan datang ke sini. Cuman dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi saja 3 jam sudah ludes. Ya, mau ludes mau enggak kan yang namanya juga promo. Ya, jadi gimana caranya kita bikin konten di sini buat halo-halonya. Oke. Pak, masa gerobak bakmi jualannya kasih taunya di koran sih, Pak? Halo, boleh atau enggak? Boleh Pak, iklan di koran gitu, pasang iklan. Hadir gerobak bakmi di Kerawang dekat mall. Boleh di koran? Boleh. Mau bayar nggak? Mahal. Ini gratis, tinggal posting. Oke, jadi nggak ngerti cara download Instagram? Ayo, sini nanti abis dari sini duduk di sini sama saya bantuin. Bagaimana cara nggak bisa iklan? Ayo saya ajarin ya supaya orang-orang jadi tahu kita tuh ada di mana. Oke. Ini semua medianya ya. WhatsApp. Ketemu siapa? Minta nomornya. Ini bangkunya mau 30 ya. Jadi tolong ini semua udah pada kenal satu sama lain belum? Wah, orang sudah pakai YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain. Jadi kalau Anda nggak mau iklanin, nggak mau kasih tahu produk Anda ada di sini, ya rugi di situ. Pak, 9.000 orang kalau beli bakmi 10.000, omsetnya berapa Pak? 9.000 kali 10.000, 90 juta, hei. 90 juta. Ya, kalau kita buka tokonya di Kerawang, yang bisa beli cuma di daerah Kerawang Pak. Tapi kalau kita buka tokonya di sosial media, di GoFood, di GoPay, di Gojek, di Tokopedia, Shopee, itu seluruh Indonesia tahu tentang kita. Oke, ini ada tuh, karena terlalu sibuk ngaduk bakmi ke pasar, melayanin, pulang belum beli bumbu lagi. Iya, udah dah, nanti aja. Satu lagi, gagal bergerak. Tahu nih penting, tapi kakinya nggak mau belajar gitu.
mereka terlalu malas karena perubahannya cepat banget. Ya, satu lagi gagal berubah, nggak belajar tapi sosok pede. Wah, upload fotonya nggak jelas, bikin deskripsi salah gitu ya. Jadi kita bongkar tuh. Kenapa gagal melihat? Karena udah nyerah sebelum mulai. Saya udah tua Pak. Saya tamatannya SD. Oh, halo, saya lagi ada di sini. Terus anak kita lihat, udah tua-tua TikTok kan. Ya mau gimana dunianya sekarang begitu gitu ya. Jadi ini ngerti nggak di sini nih? Ini yang contoh ya. Udah iklan tokonya nggak jagain. Udah iklan tokonya nggak jelas gitu ya. Jadi tokonya penuhin dulu, bagusin dulu, jagain dulu semua baru nanti iklan. Jualan nggak sih? Jualan nggak? Kayaknya Pak Gendro boleh nih gue nanya-nanya. Nah kena tuh. Ini saya nggak mau jualan, saya nggak mau sebutin harga. Kalau mau konsultasi sama saya berapa sih? Enggak, saya nggak mau, nggak di sini. Kalau mau DM aja. Ya jadi kalau di sosial media jangan jualan, bikin konten. Ini bakmi cara ngaduknya gini, coba dimakan, manyus gitu. Itu jualan terselubung. Kalau jualan langsung, beli 2 dapat 1, beli 3 dapat 5 gitu lah, itu namanya jualan. Ya di sosial media jangan jualan langsung. Coba aja Bapak ngumpul-ngumpul sama teman-teman, terus bawa siomay. Orang lagi ngobrol, terus kita jualan siomay. Itu teman-teman kesel nggak Pak? Terus tiap kali ngumpul, itu pasti dia bawa siomay. Pengen dipukul nggak kira-kira? Ya jangan jualan Pak kalau lagi ngumpul. Nah media sosial itu rata-rata di sini. Oke? Tambah lagi, leverage. Leverage gini. Ada yang pernah datang ke Alfamaret, belanja udah 34.000, terus kasirnya bilang, Pak, kalau Bapak belanjanya 40.000 bisa beli gula cuma 10.000. Nambah 6.000 lagi beli. Nah, itu namanya sales terselubung. Jadi kalau kita belanja di GoFood 37.000, klik cari voucher. Voucher minimal belanja 40.000, itu namanya salesnya nawarin lebih. Lucunya nggak ada sales di situ. Baru belajar evaluasi. Kita ukur setelah jalanin fotonya udah bener belum. Yang dulunya jualan 1 jadi 10, wah berarti bagus. Terus kita lihat sebelah, dia udah 100. Caranya gimana dong? Belajar lagi. Ya jangan patah areng, belajar ini. 50 bukan orang yang jago kok. Orang saya beli kamera aja saya nggak bisa pasang Pak. Suruh anak gitu. Tapi pada saat pandemi kita nggak dikasih ampun Pak, disuruh paksa belajar gitu. Dan sekarang 3 tahun kemudian saya udah bisa ini semua karena belajarnya gila-gilaan. Ya, ini cuma masalahnya mau atau tidak. Anda nggak mau, Anda ketinggalan. Omset Anda gitu-gitu aja. Anak Anda masa depannya nggak berubah. Tapi kalau Anda mau belajar, jangan-jangan Anda bisa punya gerobak bakmi 500. Kita cari ada tulisan bus pos Pak. Tuh ya, ini kalau yang bus posnya nggak bisa, berarti nggak bisa diiklanin. Nah ini bisa diiklanin. Kita klik aja di sini. Signal sini kurang bagus ya. Nah tuh keluar. Terus nanti kita pilih mau banyak orang yang datang atau mau banyak orang yang baca dan seterusnya. Saya mau banyak orang yang datang. Saya klik di sini. Terus yang mau saya undang datangnya siapa aja. Saya bisa bikin customize. Jadi di sini untitled review CEO, tunggu ya. Manage leads form CEO ya. Saya CEO. Belum bisa di sini. Call to action apply now. Oh ya. Berarti kayaknya jangan more leads deh. More profile to visit. Oke, more profile to visit, saya pencet next. Nah, di sini kita mau target audiensnya otomatis atau kita pilih sendiri. Ya, saran saya Pak pilih sendiri. Jadi ini customize namanya Pak. Jadi ada tulis create your own. Kita klik create your own. Jadi abis itu audience name-nya kita kasih judul dulu, misalnya Karawang. Lokasinya di mana? Kita pilih dulu nanti. Ya kan Anda masa jualan bakmi gerobaknya di Karawang, jualnya di Bandung, nggak ada juga orang mau datang gitu loh. Ya. Jadi lokasinya Karawang. Oh kelihatan nggak Pak keluar Karawang?
Ya, terus dipencet di sini. Sudah masuk. Oke, mau tambah lagi lokasinya. Misalnya itu aja cukup. Dikerek. Tuh Pak, ada 622.000 orang di Karawang yang bisa ngelihat iklan saya. Oke, kemudian umurnya kira-kira atau dia sukanya apa, kita pencet lagi interest. Interestnya apa kira-kira? Dia sukanya misalnya kuliner, culinary art. Nanti Bapak settingnya bahasa Indonesia ya. Culinary art tuh, yang suka makan-makan, ya. Kemudian kita enter lagi, sekarang berkurang Pak. 600.000 di Kerawang yang suka makan ternyata cuma 99.000 orang. Cuma, halo, kita enter. Terus umurnya berapa Pak tadi? Umur yang cocok? 15-30. Kita klik ini 2165 nih, kegedean. Ya, 65 nggak gini-ginian kan? Kita 65-nya tarik sampai dengan 35. Ada yang mau bertanya, mungkin kayak tadi, kayaknya masih ada apa ya? Greget gitu, ada yang mau ditanyain, monggo silakan. Berapa orang, Coach? Bebas tuh, memberikan waktu untuk teman-teman semua untuk bertanya, silakan, mana gratis lagi. Sekarang kapan lagi gitu kan, ada Coach Gendro di sini, terus momennya juga pas gini, gratis ya. Silakan yang mau bertanya mengenai digital marketing atau mengenai jualan secara umum gitu ya. Di luar ini pun apa aja boleh, silakan. Tepuk tangan untuk Coach Gendro.